Nyanyikanmu Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Teguhlah surut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam jalanku. Dalam segenap jalanku, muliakan namamu, muliakan namamu. Sama-sama saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam jalanku. Dalam segenap jalanku, ku memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang ada di tempat ini. Engkau mau berbicara atas kami semua, bukan hanya kepada pengurus, tetapi Engkau Allah mau tinggal di dalam diri kami. Diajar terus serupa dengan segambar dengan karakter Kristus. Kami rindukan itu terjadi di POM. Hamba-Mu berdiri beberapa saat sejenak untuk mengutarakan firman-Mu. Mari ya Allah, Engkau Allah singkapkan rahasia firman-Mu, dan setiap umat-Mu yang duduk diam tenang, mereka dapat mendengar, menangkap, serta menjadi pelaku firman Allah dan menghidupi firman-Mu, sehingga kami dibawa berbuah. Dengan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, amin. Silakan duduk. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dengan tema dipilih untuk ditetapkan. Dipilih untuk ditetapkan. Mari kita buka bersama dari kitab Yohanes. Ini mungkin sering saudara dengar, tetapi kali ini datang menerpa engkau dan saya. Kitab Yohanes pasal 15. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 16. Satu ayat saja karena waktu saya hanya berapa menit, Bu? 20 menit itu adalah waktu yang singkat kalau mengutarakan firman. Oke, kita baca bersama. 2, 3, ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah hantarkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu. Tuhan, satu doa permohonan ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita harus memahami bahwa sesungguhnya ada beberapa poin-poin yang kita harus evaluasi kehidupan kita, keimanan kita di dalam Tuhan. Sudah seperti apa? Dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku. Ini datang dengan perikop di atas adalah perintah supaya saling mengasihi. Dikatakan di sini, bukan you yang memilih I, tapi I yang memilih you, gitu. Yang pertama sekali, pilihan itu ada kepada siapa yang mau menangkap firman. Jangan sebatas hanya kita katakan, aku milik Tuhan, aku anak Tuhan. Tapi kita evaluasi kembali, sudahkah kita jadikan diri kita anak Tuhan dan miliknya Tuhan? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Sehingga pada akhir-akhir ini nanti terlihat banyak iman yang gugur karena sudah mulai ekonomi goncang, sudah mulai berita-berita menakutkan datang. Saya katakan saya nggak perlu takut karena Dia El Shaddai. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Kalau saya mendengar berita apapun saya nggak perlu takut karena saya tahu Dia El Shaddai. Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Dia tidak akan pernah membuatku cengeng, duduk, menangis dan mengeluh, tetapi Dia akan mengangkat kita karena kita dipilih. Yang pertama sekali, kita dipilih. Dipilih untuk apa? Kita dipilih untuk ditetapkan. Jadi jangan main-main dengan pilihanmu yang sudah menjadi pengikut Kristus. Ketika engkau dipilih, jangan main-main dengan pilihan itu. Saya sedang melayani ada seorang anak dari Soreang, wanita cantik. Sudah datang ke gereja, saya kaget, saya perlu tahu ini. Karena jumlah jemaat itu hanya 100 lebih, jadi langsung tahu siapa yang baru, siapa yang lama. Saya katakan saya pengen ngobrol sama kamu setelah 6 bulan loh. 6 bulan dia setia baru saya datang, tapi selamanya ada penatua yang merangkul dia. Lalu penatua lapor, ini begini-begini. Masa COVID, dia masa-masa itu mencari kebenaran.
Tapi setelah itu dia mengatakan, kamu di Jalan Raja Wali, di sana kamu akan menemukan orang yang tidak akan mencibir kamu. Dia datang. Jemaat kami itu 80% mayoritas Batak. Tapi puji Tuhan, suami istri setia semua. Gak ada yang satu di dapur, satu di luar, satu di mana. Kalau ada yang satu terlambat belum naik ke atas, saya udah turun. Serat, saya katakan, hei, lu datang mau ke gereja atau main-main? Dia langsung, aku pendeta langsung naik. Jadi kalau mereka ini saya layani kemarin, seorang gadis ini saya layani kemarin datang ke rumah. Kamu datang ke rumah deh, saya pengen ngobrol. Lalu saya katakan, ceritakan Yesus kepada mama papa kamu. Kenapa saya mencari Tuhan, Bu? Karena saya mendengar di YouTube itu, Yesus ini luar biasa dahsyat, luar biasa, dan saya pengen mengenal dia lebih dalam lagi. Tapi saya katakan, sekarang kamu sudah mengenal. Waktu saya katakan, kamu jangan ikut perjamuan kudus dulu. Dia tentang saya, Bu, saya kan udah terima Yesus. Oh yes, silakan. Dia terima Yesus dan dia minum perjamuan. Kemarin saya layani tentang pengenalan lebih dalam lagi akan Yesus. Lalu saksikan itu mengalir kepada ayah kamu dan ibu kamu. Dia mengatakan, ya saya akan ceritakan bahwa sesungguhnya setiap minggu saya ada di ibadah. Bayangin dari sorean ke Tapang datang ke Jalan Raja Wali. Luar biasa panggilan anak ini. Tapi panggilan jangan hanya sebatas panggilan, tapi masuk dong kepada pilihan. Sehingga ada ayat mengatakan di Timotius, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu yang penting, kita kepunyaan Allah atau kepunyaan setan. Om ini paling takut ngundang saya khotbah karena agak keras, saya nggak ngerti sih. Itu yang Tuhan mau, itu saya belak nggak mau nutup-nutupin. Tuhan buka serat sampai pernah yang bilang, si Baran ini khotbah keras banget, nggak apa-apa. Kapan lagi kita menerima makanan keras? Jangan hanya mencari makanan yang membuat kita dapat tertawa, tersenyum, pulangnya hilang. Jadi ibarat dengan khotbah itu seperti lelucon. Tapi alangkah enaknya kalau kita mendengar khotbah itu, saya paling senang yang keras. Karena yang keras itu adalah makanan untuk orang dewasa yang pencernaannya sudah kuat, pola pikirnya sudah kuat, pola pikirnya sudah dewasa. Tetapi kalau kita hanya untuk mendengar khotbah yang lembut, engkau diibaratkan taman kanak-kanak. Yang setuju katakan amin. Nah, ketika kita sudah dipilih, pertama sebenarnya dipanggil, dipilih, setelah dipilih mau dong ditetapkan menjadi bangsa imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Engkau sebagai istri ketika engkau menikah, engkau adalah pilihan Allah menyatu dengan suamimu, betul? Adakah kita goncang, kita katakan, aku nggak mau ditetapkan, apalagi sama orang Batak ini, gitu. Tetapi ditetapkan, nggak bisa pisah lagi. Nah, ketika kita dipilih oleh Allah, kita sudah ditetapkan oleh Allah, dan kita didudukkan menjadi umat kepunyaan Allah. Setelah itu yang ketiga dikatakan, pergi, beritakan firman. Artinya jangan berdiri di tempat. Engkau sudah menerima firman banyak itu, bawa itu ke gerejamu masing-masing, bawa itu ke lingkungan di mana engkau berada. Ketika kita pergi, nggak hanya kita dapat bicara firman, tetapi kita memperkatakan pribadi kita, menunjukkan pribadi kita, dan pribadi kita dapat dibaca oleh banyak orang sebagai suratan-suratannya Kristus. Katakan amin. Ketika kita pergi memberitakan firman dengan tingkah laku karakter kita, jangan hanya diam, kita menikmati tok gitu loh, kita menikmati firman aja, tapi kita akan menghidupi firman dimanapun kita berada. Engkau duduk di kalangan TK, satu persatu mulai katakan Yesus itu baik. Mungkin kau mengatakan aku banyak nggak ngerti, Bu, tapi kan Yesus itu baik. Dengan hanya kita mengatakan itu, pasti banyak curhatan-curhatan datang ke kita. Ya, disitulah kita masuk. Ayo dong ke pom. Jangan lihat pengurus, tapi lihat ada Yesus di pom. Amin. Ada Yesus di pom. Yesus itu hidup. Kenapa saya katakan hidup? Sampai sekarang jalan tuh pom. Ya, jalan walaupun banyak liku-liku badai kehidupan, tapi pom jalan. Ayub jalan, karena Ayub mengatakan di dalam badai pun Tuhan ada. Di dalam kehidupan bermasalah Tuhan ada. Yang penting Tuhan ada. Jangan karena Bu Yusni ada, jangan. Bu Bintang ada, jangan. Itu akan kecewa di tengah jalan. Tetapi ketika kita mengatakan aku pergi, aku mau menunjukkan hidupku sebagai orang pom, sehingga kita dapat membawa nanti kurikulum baru. Ini mungkin kurang kursinya. Ya. Ketika kita mau bercerita, jangan hanya cerita berapa harga kulkas sekarang.
Berapa harga emas sekarang? Gak usah cerita mas, ngeri. Ya ngeri, saya juga ngeri lihat nih. Wih, gitu. Gak usah cerita itu. Ceritalah bahwa aku dalam doa. Kalau orang suka mengatakan bahwa aku dalam doa, itu menunjukkan dia gak kuat. Benar bu? Bahwa aku dalam doa itu menunjukkan iman kita kurang percaya diri, bahwa kita sendiri ada membela hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita orang yang dewasa, kita gak akan pernah cerita bahwa katakan aku sedih, aku gak kuat, aku lemah. Tetapi ketika kita ada firman yang mendewasakan kita akan mengatakan ku sungguh kuat, kuat dengan Yesus. Yesus tersenyum, Yesus membawa kita mengalir dengan sendirinya, bahwa di hadapan kita menemukan sesuatu pasti terjadi. Ada kan pujian itu, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, tuh puji Tuhan. Sesuatu, jadi ketika kita datang ibadah, ada sesuatu yang kita temukan, ada sesuatu yang kita dapatkan untuk membuat kita bergairah menghadapi kehidupan ini. Yang pertama tadi dikatakan kita dipilih, ditetapkan, lalu diajar kita untuk pergi. Setelah pergi dikatakan berbuah dong. Berbuah. Kita harus berbuah dimanapun. Kita harus nyatakan bahwa iman kita hidup dan kita menghasilkan buah. Dan buah itu kata ayat tadi harus tetap. Jangan buah yang busuk. Amin. Jangan buah yang setengah matang, tetapi buah yang dinikmati itu enak banget. Bukan buah yang mengenal musim. Ketika aku sejahtera, aku datang ke pohon. Hello. Jangan mengenal musim. Ya, buah itu harus tetap. Dikatakan di ayat ini supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nggak dingin, nggak panas, tetap. Buahnya memiliki roh yang menyala-nyala. Layani Tuhan, haleluya. Roh kita menyala-nyala, tetap ada. Tetap. Ada Selasa doa, ada waktu nih, datang. Ada Kamis, datang. Maafkan saya karena saya bekerja, ya. Jadi kalau ada waktu yang longgar, saya bisa hadir. Seperti hari ini lagi ujian, saya bisa hadir. Buah kita itu harus tetap. Jangan pro sana pro sini, pro Tuhan aja. Ya, pro Tuhan aja. Bawa hatimu terus seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Jangan seperti Martha, tetapi seperti wanita yang disebut Maria yang suka duduk. Kenapa terjadi Lazarus bangkit dan hidup? Kenapa? Karena dia lihat ada seorang wanita membawa doanya, yang selalu membawa doanya, duduk di kaki Tuhan. Kenapa saudara bisa menang? Karena engkau memulai memperbaharui dirimu, duduk menangis di kaki Tuhan. Supaya buah kita itu tetap. Kalau buah musiman, Wahyu bilang, kau nggak panas, nggak dingin, suatu saat engkau akan kumuntahkan. Wih, lihat muntah aja kita nggak enak, apalagi kita kalau dimuntahkan. Supaya buah kita tetap, artinya milikilah keintiman yang erat dengan sahabat kita. Dia sahabat kita. Milikilah hubungan keintiman, kesetiaanmu setiap hari dengan dia. Jam 4 pagi barangkali engkau bisa duduk baca Alkitab. Ya, 15 menit. Duduk, nggak terasa 15 menit. Sekali menyembah. Kedua kali menyembah 15 menit. Malam mau tidur 15 menit. Kalau buah kita itu ingin berbuah lebat, tidak mengenal musim, sehingga dikatakan di sini supaya, perhatikan baca terakhir yuk. Supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, diberikan Yesus kepadamu. Wow, luar biasa kan? Apa yang kita doakan, apa yang kita renungkan. Kalau saya jarang berdoa khusus, saya punya waktu selalu khusus baca Alkitab dan menyembah. Tapi berdoanya kapan? Ketika saya naik motor, ketika saya ada di kantor, saya berbicara sama Tuhan. Yesus engkau baik.
Saya pingin nanti begini, saya pingin nanti ini. Pas saya mau tidur, habis menyembah, habis baca firman, saya duduk kembali. Entah bagaimana sampai mau tidur nyenyak pun Tuhan ajak saya nyanyi. Ketika tidur udah nyenyak ini, tapi di dalam rohku tetap menyembah. Kenapa? Ada keintiman dengan Tuhan, erat hubungannya dengan Tuhan. Saya bisa melihat apa yang saya rindukan selalu tercapai. Selalu Tuhan kasih. Kenapa? Karena ini. Karena saya tahu saya sudah dipilih Tuhan. Tantangan apapun yang diperhadapkan, saya sudah dipilih Tuhan. Keluarga saya boleh bilang, lu kembali ke Pekanbaru, pelayanan di sini aja. GBI terbesar di Kepulauan Riau adalah di Pekanbaru, punya orang tua. Saya katakan, saya nggak tergoda dengan uang itu. Saya tergoda dengan pekerjaan Tuhan yang ada di hadapan saya. Kadang ditelepon, ke Pekanbaru dong kak, bawa firman di kalangan kaum wanita. Enggak, saya tetap ada di Bandung. Nah, pekerjaan Tuhan itu akan terbaca dalam karakteristik kita. Tuhan rindu kita adalah orang-orang yang dipilih sebagai imamat rajani, memiliki karakteristik. Ini ciri khas orang Kristen, itu harus punya karakter yang khusus. Apa sih karakter seperti apa? Siapa yang tahu cerita Abigail? Ada yang tahu cerita Abigail? Istrinya Nabal, istrinya Nabal, orang yang paling terkaya. Ada yang tahu kepribadiannya Abigail? Nanti baca di rumah dari 1 Samuel 25. Abigail ini adalah seorang wanita yang cerdas. Dia bijaksana. Karena dia cerdas, dia bijaksana, lalu dia memiliki kekuatan. Oh, powerful. Dia menghadapi Raja Daud gak takut. Sekalipun Daud sudah mengancam, Nabal harus dibunuh karena banyak kesalahan-kesalahan. Tetapi istri yang cerdas, istri yang bijaksana, istri yang memiliki powerful, dia datang menghadapi Daud. Sekalipun pada akhirnya Abigail menjadikan istri Daud karena Nabal meninggal. Dia dapat membaca situasi dan kondisi yang ada. Nah, pengurus yang baru harus banyak belajar nanti ke depan. Engkau akan belajar duduk diam. Engkau akan dimampukan membaca situasi dengan baik, sehingga bertindak cerdas sekalipun badai-badai banyak, ya, badai-badai kehidupan banyak. Lalu dia memiliki kerendahan hati, pemaaf. Ampunilah aku. Gimana bintang lagu itu? Tak mampu kepada kami seperti kasih Bapa mengampuni tiada pamrih. Abigail punya bertindak cerdas. Dia memiliki sifat pengampunan. Ini pintu sorga terbuka bagi engkau dan saya yang mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Itu doa Bapa kami kan? Ya, ampunilah seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Abigail ini memiliki kerendahan hati di mana dia peduli dengan sekitar. Dia memiliki kerendahan hati dengan memiliki pemaaf, pengampunan. Engkau tidak akan mampu mengampuni kalau engkau tidak berbuah di dalam Tuhan. Selalu mengikatkan diri dengan sampah. Saya katakan orang yang menyimpan sakit hati adalah orang yang suka menyimpan yang busuk, bau, kecil kemana-mana. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan, sejahtera kita hebat loh. Kita menang banget. Yesus di kayu salib, kalau bukan karena mengampuni, dia nggak mau melakukan itu sampai naik ke surga, menyiapkan tempat bagi engkau dan saya. Pengampunan itu adalah satu karakter kepribadian yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu dikatakan lagi dia beriman sungguh. Percaya Abigail bahwa dia bisa menghidupi dirinya dengan firman, dan dia percaya bahwa Yesus selalu melindungi dia saat kapanpun dan dimanapun. Yang percaya katakan amin. Saat engkau ingin memiliki kepribadian seperti Abigail, suaminya Nabal itu kasar banget karena dia kaya banget. Biasa memang
Orang kaya kalau tidak takut Tuhan, sifat kasarnya menonjol, sifat sombongnya menonjol, ya, sifat tidak pedulinya menonjol. Nabal ini memiliki pribadi begitu, sementara istrinya adalah istri yang cerdas, istri yang bijaksana, istri yang memiliki hati pemaaf, istri memiliki peduli dengan yang lain. Karena apa? Imannya berbuah di dalam Tuhan. Dan pada pagi hari yang baik ini, doamu akan dijawab Tuhan. Amin. Doamu adalah sesuatu yang dapat menembus pintu sorga terbuka. Ya, pintu sorga terbuka. Karena apa? Karena engkau sudah dipilih. Engkau dan saya ditetapkan. Lalu kita belajar beranjak dari kelemahan kita, dari ketenangan kita, beranjak berbagi cerita yang baik. Jangan berbagi cerita gosip, berbagi cerita yang, pikirkanlah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara surga. Jangan pikirin perkara di bumi, karena bumi yang akan berlalu seperti kejadian di Aceh. Tahu ya? Semua tahu ya? Dalam sekejap mata, selesai. Pikirkan perkara surga, maka Tuhan selalu memikirkan engkau. Tetaplah di dalam Tuhan, miliki keintiman di dalam Tuhan, hormati Tuhan, hargai pengurus yang ada. Dan saya percaya POM semakin bertumbuh, berbuah, bertumbuh dan berbuah. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang hidup, ada banyak cerita-cerita yang menyenangkan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Anugerahmu, anugerahmu, penyertaanmu Tuhan sempurna bagiku. Terima kasih, Engkau Allah yang baik. Firman-Mu kiranya jatuh di tanah hati kami yang subur. Gali terus hati kami, agar kami hidup bukan karena pikiran kami, tetapi hidup karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kami. Naikkan pujian ini, penyertaan sempurna. Jesus. Terima kasih. Segala bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaanmu Tuhan, segala biarlah pilihan itu Allah tetapkan, dan kami diajar terus untuk pergi memberitakan firman-Mu lewat kepribadian kami masing-masing.
di rumah kami sendiri, di ruang lingkup keluarga. Jadikan kami jadi garam terang dan jadi berkat, sehingga kami dapat menghidupi firman Allah. Kekuatan baru yang dari roh Allah yang tinggal dalam diri kami akan bekerja selama-lamanya. Terima kasih, beri kami berbuah pada tahun ini ya Tuhan. Beri pohon berbuah, semakin bertambah jumlah bilangan jiwa, dan berbuah dari hal-hal melakukan kehendak Bapa. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi mari Roh Kudus tetap menerangi pikiran kami bersama dan hati kami. Demi nama Yesus Kristus hamba berdoa bersyukur. Amin. Saya kembalikan. Mungkin ibu dulu ya, nanti terakhir ibu dulu. Ini saya mau menyerahkan ini kepada Bu Yaya. Nama Bapa, Anak, Roh Kudus yang melayani, Tuhan Yesus memberkati. Kartika dan Ibu Mulyani, saya minta dengan hormat langsung berlutut saja menghadap ke depan sini Bu. Langsung berlutut saja. Anugerahmu, anugerahmu, sempurna anugerahmu. Mari kita angkat tangan kita. Bukan karena kekuatanku, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi. Saya rindu semua jemaat berdiri, angkat tanganmu ke depan, arahkan ke semua pengurus yang ada di depan. Kita mentopang mereka dan kita mendoakan bersama. Naikkan kembali pujian ini, biarlah tahun ini adalah tahun anugerah. Kalau kemarin angkatan yang lalu adalah tahun kepedulian bagi sesama, dan tahun ini adalah tahun anugerah yang kita minta dari Tuhan. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi. Musik terus berjalan. Mari para mangkat kita dapat berdoa. Turunlah kuasa Allah Roh Kudus khusus atas engkau sebagai ketua POM. Mengalir terus sampai pada dimanapun kau berada, di hikmat kebijaksanaan dari kekuatan Allah, sehingga kau dimampukan melewati badai kehidupan di bidang apa saja. Ada kebijaksanaan yang dari Allah turun atas engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, kekuatan Allah turun menguasai hidupmu untuk dipakai menjadi alat yang hidup, alat yang tenang, alat yang sungguh-sungguh berbuah di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, turunlah kuasa Allah Roh Kudus atas engkau. Engkau akan melangkah berjalan dengan kekuatan Allah di dalam pembinaan pengurus ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah mengasihimu. Allah akan memakai engkau menjadi alat yang hidup yang berkatakan kepada Dia. Diberkati engkau untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Allah kami yang luar biasa. Kau Allah kami yang memakai hidup kami semua. Anugerahmu, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagi. Sumber mata air kehidupan itu turun terus mengalir atas pengurus tahun ini sampai berikutnya berjalan. Melangkahlah dengan kekuatan ilahi yang ada yang gampang menyertai, menghibur, menolong sampai selama-lamanya. Bahkan kami yang sudah hadir pada pagi ini, jika ada di antara kami yang sakit pada membawa pergumulan penyakit, di dalam nama Yesus berkuasa penyembuhan turun atas mereka. Bahkan jika ada yang berkekurangan dalam Tuhan itu surga, cukupkan kebutuhan keperluan mereka. Terlebih biaya pendidikan anak-anak yang sedang sekolah, Tuhan Engkau pengasih dan penyayang, dan Engkau peduli. Engkau menyatakan pertolongan, menyiapkan segala kebutuhan domba-dombamu. Diberkatilah kami yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala sesuatunya indah, baik pergumulan rumah tangga. Ketika kami melekat intim dengan Yesus, kami percaya.
Ketika Engkau datang membawa nama Yesus, Engkau dan saya akan pulang juga dipimpin oleh kekuatan Yesus Kristus Tuhan. Diberkatilah segala sesuatu yang ada dalam dirimu, sedikit menjadi bukit, dan mujizat Allah terus mengalir dalam pundi-pundimu. Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah istri, suami istri, diberkatilah engkau keluar masuk dari rumah engkau masing-masing. Melangkahlah di dalam pimpinan Yesus. Terima kasih ya Bapak, seluruh kami pelayan yang ambil bagian melayani hari ini. Kami percaya bagian kami khusus ada yang dari Bapak. Ini doa sembahyang kami ketika kami pulang, kami diberkati. Kita naikkan bersama doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di surga, dibekali kami oleh Allah hari ini untuk menjadi berkat sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku.